Monggo Pak Nur. Tadi disebut-sebut dapilnya Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Purnama Sidi dari fraksi Partai Golkar, dapil Jember Lumajang. Ya, yang masih banyak masalah. Jadi memang pimpinan. Jadi kalau semua kita tahu lah, ini sebenarnya will kepala daerah sebenarnya. Jadi kenapa provinsi cepat? Ya mungkin apa yang disampaikan sama Pak Dede benar. Jadi saya langsung japri Mbak Viva. Sebagai Gubernur Jawa Timur saya japri terkait dengan urusan pengangkatan P1 yang teman-teman SMA SMK itu. Dan beliau memang tegas mengatakan saya akan selesaikan Mas. Cuma ada problem misalnya kayak di Lumajang ini Mbak ya. Sebenarnya problemnya bukan di PJ Pak Ketua. Problemnya di yang kemarin itu. Misalnya kepala dinas Lumajang itu saya berkali-kali saya pengen ketemu, tidak berani ketemu saya. Kepala dinasnya itu, dinas Dikbudnya. Bupatinya bolak-balik karena adik saya, ya saya datangi. Jawabannya saya nggak punya uang Mas. Selalu jawabannya seperti itu. Will-nya aja sebenarnya yang tidak. Tapi sisi lain dia bisa membayar untuk guru madrasah kan gitu. Tapi untuk yang ini dia tidak mau menganggarkan. Jadi will-nya saja. Termasuk mungkin juga yang Jember juga sama. Pasuruan ya? Jember Lumajang Pak. Nah jadi memang tapi kita memang belum ketemu dengan yang PJ, karena PJ ini orang provinsi, insya Allah sebenarnya lebih mudah untuk kita, karena Jember Lumajang itu relatif tinggal sedikit aja sebenarnya. Jadi karena itu sebenarnya kalau saya secara pribadi sejak mulai 3 bulan terakhir ini kalau urusan pendidikan masih diserahkan ke daerah, saya khawatir ya akan terus seperti ini. Karena itu ya saya selalu sampaikan ke pimpinan, kalau nanti kita merubah Undang-Undang Sikdiknas, saya berharap urusan pendidikan ini ditarik ke pusat. Nah, karena ini urusan paling penting bagi saya. Saya ini guru honorer. Saya dulu sebelum jadi anggota DPR guru honorer. Gaji saya 35.000. Punya anak 1 kan gitu. Saya bisa merasakan itu. Nah, apa yang dilakukan kepala-kepala daerah hari ini menurut saya itu karena memang dia nggak merasa bahwa guru atau tenaga pendidik itu sesuatu yang paling penting di negeri ini. Nah, karena itu menurut saya ini harus kita tarik ke pusat. Jadi profesi guru itu adalah pegawai pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah. Karena apa? Karena nanti akan kembali lagi daerah yang katanya uangnya kurang pasti nggak bisa untuk memenuhi kesejahteraan guru. Daerah yang berlebihan kayak DKI misalnya, karena uangnya banyak, maka dia bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Selalu akan ada ketimpangan. Nah, kalau kemudian ini nggak ditarik ke pusat, saya yakin problemnya akan berulang seperti itu. Jadi ya beberapa catatan teman-teman tadi, ini hampir sama, kami di Komisi 10 juga setiap kali ketemu dengan kementerian hampir sama, dan bersyukurlah hari ini teman-teman punya Prof Nunu, itu saja. Sebelum Prof Nunu nggak jelas semuanya memang. Jadi Prof Nunu ini orang yang sabar, mau mendetailkan problem teman-teman. Bersyukur kita punya Prof Nunu itu. Karena menterinya juga nggak bisa kita harapkan kan gitu. Nah, emang seperti faktanya itu. Untung ada Prof Nunu yang masih pasang badan untuk teman-teman gitu. Komunikasi langsung dengan Pak RB, berkomunikasi dengan kami di Komisi 10 kan gitu, menyampaikan perkembangan itu. Nah, jadi mudah-mudahan 2024 ini tersisa kami sampai, kalau periode sekarang ini kan sampai akhir September 2024. Mudah-mudahan harapan teman-teman yang tinggal 12.200 berapa tadi itu bisa kita tuntaskan di tahun 2024 ini. Jadi itu saja mungkin sebagai ya kita merasakan betul lah, karena saya setiap hari termasuk tadi pungutan itu Pak Pimpinan, pungutan itu saya dilaporkan sama Forum Honorer Guru Honorer PGRI Jawa Timur. Ya, ada Mas Ilham di situ. Nah, saya dilaporkan memang ada broker-broker yang menjanjikan itu bisa masukkan ke dapodik, bisa macam-macam lah.
intinya menjanjikan angin surga itu yang sebenarnya nggak ada surganya kan gitu. Itu banyak sekali, ada banyak temuan-temuan yang dilaporkan. Jadi kan di-share di forum itu di-share betul. Saya kebetulan menjadi bagian dari anggota forum itu. Jadi memang ini juga ada banyak modus di bawah yang itu membuat teman-teman, termasuk sekarang lagi rame ini urusan BIMTEK kan ya. BIMTEK tapi kemudian bodong kan gitu. Yang SKTT juga itu Pak, itu juga sepertinya ada masalah juga yang tes tambahan itu Pak. Itu ini saya cuman ini aja ya Pak ya, bisa ada peluang juga Pak, karena itu kan tes tambahan yang daerah itu tidak semuanya daerah mengambil sih. Jadi tes itu tidak pure CAT aja, jadi ada SKTT itu. Nah itu di situ Pemda ada peluang-peluang bermain di SKTT itu Pak, yang akhirnya yang nilainya besar karena ada tes tambahan itu jadi berkurang. Nah itu menurut saya buat kami, jujur kalau P1 memang sudah tidak tes lagi. Nah ini PP yang lain ini Pak, yang honorer teman-teman kita juga yang menurut saya sangat riskan Pak. Betul tadi kata Pak Pur, ya itu Pak. Alhamdulillah, betul kata Pak Pur juga, Prof Nuno memang luar biasa Pak. Makanya kemarin juga kami apresiasi, beliau memang sabar sekali melayani kami, banyak dihujat gitu. Makanya kami datang ke sana juga, alhamdulillah Pak, haru. Dan tidak lupa juga Komisi 10 juga kami apresiasi itu Pak Pur, terima kasih. Iya. Ya terima kasih pimpinan. Jadi memang problem itu ada di lapangan semuanya. Tinggal bagaimana kita nyikapinnya nanti setahun ke depan sehingga 2024 ini harapan teman-teman yang 12.000 sekian itu bisa dituntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur. Dari Pak Sodik mungkin mau memberikan tambahan, Pak Fahmi. Terima kasih Pak Ketua, yang saya hormati dan kawan-kawan. Jadi kalau tadi disebutkan karena Komisi 10 lebih terbuka dibandingkan dengan di DPRD Banten, terima kasih karena pemimpin-pemimpin kami yang, ketua-ketua kami yang komit kepada para guru. Saudara-saudaraku atau mungkin adik-adikku, izinkan saya kenalkan diri. Saya Sodik Mujahid, fraksi Gerindra, Dapil Jabar 1, Kota Banten, Kota Cimahi. Mungkin banyak yang tidak tahu, saya sebetulnya silakan cek di DPR, saya yang menginisiasi revisi Undang-Undang ASN, yang dengan itu maka ada ruang untuk P3K, ya. Jadi ruangnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, dan kita akan perbaiki terus undang-undang itu sesuai dengan masukan-masukan yang ada. Termasuk masalahnya adalah soal ketersediaan dana. Kemarin terpakai oleh COVID dan lain-lain, dan juga pelimpahan kepada daerah. Kami tidak berhenti di situ, maka kami perjuangkan juga di Komisi 11, yakni Undang-Undang Keseimbangan Keuangan Daerah dan Pusat, sehingga ketika penyerahan ke daerah, itu daerah lebih siap keuangannya. Karena apa tadi? Karena keuangannya lebih diseimbangkan antara keuangan pusat dan keuangan daerah. Jadi ruangnya sudah ada, baik ruang di ASN-nya, ruang undang-undang keuangannya sudah ada, tinggal ketersediaan uangnya yang lebih banyak. Itulah sebabnya maka presiden-presiden yang akan datang, salah satu programnya adalah memperbesar APBN itu, antara lain untuk lebih banyak mengangkat tenaga-tenaga honorer, ya, apakah dia P3K atau menjadi ASN yang lengkap. Demikian, dan dati Mas Pur sudah mencatat dengan baik usulan-usulan ini. Kita bertahap P3K saja dulu tanpa penyempurnaan ini, sambil jalan nanti kita sempurnakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dari 01, maksudnya dari PKS. Pas 01 tepat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dede dan Pak Fikri dan Pak Pur dan Pak Sodik, serta teman-teman dari forum apa namanya panjang tadi. Pokoknya Bapak Ibu adalah guru, pejuang bangsa, Masya Allah ya. Yang pertama saya ingin sampaikan selamat
kepada Bapak Ibu guru sekalian, telah memilih dengan sengaja menjadi profesi guru, karena profesi guru profesi yang sangat mulia dunia dan akhirat. Yang kedua, guru sejak kapanpun dan sampai kapanpun pasti punya karakter pejuang, Bu, ya, terutama ya pejuang pendidikan dan juga pejuang bagi upaya meningkatkan status dan kesejahteraan Bapak Ibu dan semua teman-teman lain. Ini adalah pekerjaan, lagi-lagi pekerjaan yang sangat mulia. Lalu apa yang Bapak Ibu perjuangkan, medannya memang medan yang berat ini, ya, karena berada di dalam negeri kita yang cukup banyak masalah dalam masalah tata kelola guru. Bahkan sampai sekarang roadmap bagaimana memenuhi jumlah guru, kemudian kompetensinya, persebarannya, dan kesejahteraannya juga masih belum nampak seperti apa. Artinya ada benang kusut, semrawut, ribet, dan segala macam. Tetapi tidak boleh apa-apa yang kita hadapi itu kemudian membuat kita berputus asa atau lelah berjuang. Dan saya mendapatkan bukti bahwa Bapak Ibu adalah pejuang-pejuang tangguh. Tentu kami dari Komisi 10 akan terus berupaya untuk membersamai dan memang tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Tetapi perlahan-lahan insya Allah benang kusut ini akan kita urai, ya, satu persatu, dan kita perlahan-lahan akan mendengar juga success story, kisah-kisah positif, ya, yang membuat kita terharu. Sementara beberapa atau masih banyak juga teman-teman kita masih tertinggal. Saya ambil contoh di dapil saya di Kabupaten Bogor. Itu alhamdulillah menjadi contoh baik barangkali bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor bisa merekrut atau menuntaskan persoalan-persoalan guru honorer ini dengan jumlah yang cukup signifikan. 2022 itu 2.981 yang diangkat, lalu dilantik 2023, dan kemudian 2023 ini dilanjutkan merekrut 2.909. Mudah-mudahan nanti dilantik di tahun ini 2024. Ini adalah contoh bagaimana apabila pemerintah daerah bisa kita ajak bicara dengan seksama, kemudian juga teman-teman guru juga terus berkomunikasi tanpa harus lelah berjuang, plus anggota DPRD kabupaten yang juga proaktif. Saya pikir ini kerjasama yang sangat luar biasa, dan tentu Komisi 10 akan terus-menerus berupaya untuk mengawal. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Mudah-mudahan tahun depan, tahun ini ya 2024 dan seterusnya insya Allah akan tuntas tas insya Allah. Amin rabbal alamin. Demikian. Saya Fahmi Ali Idrus dari fraksi PKS Dapil Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Pak Fikri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dede Yusuf. Saya pertama, mungkin ini meskipun audiensi, saya usul kalau bisa ada selembar atau apa untuk, karena ada masukan ini dari Bu Heti yang ini harapan itu loh. Tadi malam itu Pak, rapat dadakan juga sama forum saya tadi malam Pak di grup. Jadi karena ada harapan ada 1 sampai 7 itu, menurut saya ini mesti disampaikan juga kepada pihak-pihak terkait, dan kalau nggak ada apa, Tidak ada proposal. nggak ada apa-apa, ini seperti ini kan, nah, ini jadi yang pertama itu saya usul kalau bisa ada apalah namanya, atau disebut RDPU juga nggak apa-apa karena dari tadi juga sudah quorum. Yang kedua, saya terima kasih, ini baru kali ini ada ke Komisi 10 ada terima kasih gitu. Ada ini baru forum ini apa namanya, yang ada kita ini biasa dilatih untuk tahan hujatan karena yang belani honorer berarti tidak pro terhadap
yang fresh graduate dan seterusnya dianggap itu membelani komunitas tertentu saja. Padahal kan tidak demikian. Mestinya kan kalau ini diselesaikan segera, maka generasi selanjutnya akan segera. Dan kalau sekolah negeri saja tidak diperhatikan oleh pemerintah, lantas sekolah swasta kapan diperhatikannya? Begitu. Logikanya begitu mestinya, sehingga bukan berarti kita bela yang guru honorer yang di sekolah negeri, lantas kita mengabaikan yang baru lulus. Saya kira tidak demikian. Ini karena problematika lama dan karena tidak selesai-selesai, makanya menjadi menggelembung besar. Jadi ini menyelesaikan ini adalah tanggung jawab bersama dan mendorong, dan alhamdulillah saya kira ada progres. Dan yang kemarin demo sekarang terima kasih. Terima kasih. Berhasil berarti Pak, alhamdulillah. Ya artinya namanya semua usaha, termasuk kita juga di sini sama. Andaikan ini mungkin ada ininya enggak, ada live streamingnya enggak? Ada ya. Kalau ada live streamingnya ya supaya mendengarkan semua bahwa sesungguhnya kita mengusahakan semua, dan kalau ada problematika ya kita selesaikan bersama-sama, kita cicil. Memang tidak seluruhnya. Ini untung bertahan ini berapa tahun ini bertahan. Yang saya karena saya merasakan naik pickup 2 kali Pak. Iya makanya saya di gedung gubernur juga naik pickup, di sini juga pickup lagi. Ini Bu Heti juga di Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade ini juga masih mengutip tayangannya Kemendikbudristek. Yang tidak lulus itu 437. Kalau nggak salah ada yang sudah meninggal, ada yang sudah usia tidak sudah lanjut usia dan sebagainya. Sehingga andaikan sekarang ada peluangnya dari 2,3 juta itu 419.146, mudah-mudahan ini menyelesaikan semua. Karena ada selisih 18.000 ini. Selisihnya 18.677. Kemudian ada ini juga harapan, saya nambahi harapan ini. Saya nambahi harapan. Tenaga teknis ada 547, padahal Bu Sekjen pernah menyampaikan di sini, andaikan dihitung tenaga teknis itu di dalamnya adalah kan GTK, guru dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu namanya salah satunya adalah tenaga teknis. Nah, tenaga kependidikan itu kata Bu Sekjen lebih dari 700.000. Kalau lebih dari 700.000 berarti 547 itu nggak cukup. Berarti masih kurang. Nah, sekali lagi saya sampaikan, ini karena bukan Komisi 10 ya, tapi Kemendikbudristek sendiri sudah menyampaikan pada tahun 2021 katanya mau didata. Kemudian 2022 kemungkinan direkrut menjadi ASN, salah satunya P3K. Tapi faktanya sampai sekarang masih belum pernah disentuh, didiskusikan pun belum. Jadi sekarang ini kan guru. Nah guru ini sedikit demi sedikit selesai, meskipun masih ada sisa. Dan yang sisa juga tidak sakit hati karena ada juga karena tidak memenuhi persyaratan. Ada juga tidak ikut, jadi daftar tapi nggak ikut tes. Itu tetap dianggap yang 400.000 sekian, dianggap tidak lolos. Padahal mereka tidak tes. Karena nggak memenuhi persyaratan, itu dianggap tidak tes. Dan yang lebih ini lagi, saya kira ini mungkin Bu Nunu mudah-mudahan kesabarannya tidak selesai, karena masih ada 12.000 tadi. Bahasa Inggris kan belum ada ya, berarti belum penempatan, belum dapat SK. Artinya mungkin masuk dalam 12.276 ini. Nah artinya ini yang mungkin perlu. Karena Prof. Nunu juga pernah menyampaikan, jadi kami punya itikat untuk menyelesaikan ini Pak, gitu. Terutama yang lolos passing grade, gitu. Jadi ini kan saya mengulang lagi saja. Jadi bahkan ketika ada apakah kegelisahan untuk dites lagi, kalau sudah lolos, tidak ada alasan untuk dites lagi, gitu. Tidak ada, dan ternyata tidak dites lagi.
Ya ini Itu makanya, jadi kecemburuan juga Pak untuk yang kemarin lulus passing grade tapi harus tes lagi. Jadi ini luar biasa Pak. Makanya saya bersyukur banget ini P1 tidak tes kembali. Iya, Ini iya. berkat Komisi 10 juga Pak ya masukannya. ini kami mengulang lagi saja ini karena komitmennya begitu. Dan terakhir ini juga bukan hanya ke pusat, ini memang kenapa Jawa Tengah 442. Barangkali ini ditayangkan secara live streaming juga. Saya mengingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, memang problematikanya bahwa pernah disampaikan oleh komunitas yang sudah lulus. Jadi ini kan juga kasihan, sudah lolos, kemudian tinggal nunggu penempatan. Kenapa? Karena ternyata sebagian di antaranya adalah dari guru swasta. Nah, ketika di guru swasta, kemudian nanti akan menggeser guru honorer yang ada di situ. Inilah yang problematikanya. Saya kira tidak kemudian saling merugikan. Jadi di provinsi itu harusnya juga ada solusi bagaimana caranya supaya yang sudah lolos juga tetap dicarikan formasinya, tetapi juga tidak perlu menggeser. Ini saya kira ada best practice, misalnya di Sulawesi Selatan, akhirnya kepala dinasnya membuat nota tugas kepada guru honorer, guru yang lolos passing grade tapi dari swasta. Itu ada nota tugas. Ini ternyata juga sampai sekarang tidak ada masalah. Artinya itu kan bisa juga dimintakan persetujuannya ke pusat, karena ini problematika nasional. Dan beberapa penyelenggara pendidikan juga pernah di Komisi 10 keberatan orang-orang terbaiknya menjadi P3K karena hilang, lepas. Sekolah itu goyang karena ternyata andalannya 5 orang guru itu diterima semua. Nah, kemudian sekolah ini akhirnya kehilangan kekuatan di situ. Dan bisa tutup itu sekolah, katanya begitu. Ini penyelenggara sekolah itu baik dari NU Dikdasmennya, kemudian dari Dikdasmen LP Ma'arif, kemudian Dikdasmen Muhammadiyah, dari Kristen, dari Katolik, semua sini, PGRI juga ke sini keberatan. Nah, mereka menyampaikan usulan bagaimana kalau ada celah. Memang Menteri pernah menjawab, namanya juga P3K. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, tapi kan ya faktanya saya pernah jadi PNS dan saya tidak pernah di sekolah negeri. Saya pernah jadi PNS tapi tidak pernah di sekolah negeri. Artinya bisa. Sekarang ini memang seperti tertutup, tapi masih ada celah. Dan existing sekarang ini juga ada dosen-dosen, terutama di dosen-dosen di perguruan tinggi swasta masih ada juga yang negeri. Artinya tidak ngunci sesungguhnya. Ada celah untuk bisa, namanya ada tugas khusus dari pemerintah, dari negara. Saya kira begitu saja Pak Kang Dede. Saya berharap ini 7 harapan ini ditambah lagi kalau bisa 12.000 berapa? 12.276 Ada di nomor 1. itu Ada di nomor 1 Pak Fikri. gimana? Di nomor 1 12.007. Oh, nomor Iya. satunya ada itu ya? Enggak, Pak. Oh iya. Iya. Berarti sama berarti. Iya. Sudah masuk di dalam Iya, di nomor 1 itu. Pak Fikri. Oh iya. Iya. 12.276 ini dapat terakomodir dan diselesaikan. Saya kira ini sudah komprehensif. Menurut saya pantas untuk dibuatkan mungkin lapsing atau apa, meskipun hanya 1 lembar. Ada sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri, teman-teman yang saya hormati, Bu Heti. Pertama saya sendiri juga mengucapkan selamat bagi yang sudah masuk formasi. Bagi yang belum, jangan patah semangat. Karena sebagaimana kita tahu,
formasi yang dibuka saat ini adalah 2,3 juta. Artinya peluang untuk masuknya ada, tinggal bagaimana meyakinkan pemerintah daerah. Saya sudah melihat ada best practice tadi, Jawa Timur ini ada best practice-nya. Nah mungkin nanti pada saat kita rapat kerja dengan menteri, kita bisa sampaikan ada pemerintah yang melakukan seperti ini dan bisa. Nah memang kalau diserahkan kepada masing-masing daerah, prioritasnya kan kadang-kadang berbeda. Jadi oleh karena itu kita ingin nanti di dalam rapat kerja dengan pemerintah kita mendesak supaya best practice ini bisa diakomodir sehingga provinsi lain bisa mengikuti, karena saat ini kan hampir semua provinsi PJ kecuali Jawa Timur. Karena Jawa Timur bukan PJ, mungkin berani mengambil keputusan. Nah ini nanti kita akan coba sampaikan supaya ini sesuai dengan permintaan Presiden, ini tidak berlarut-larut lah. Ya, caranya adalah tadi yang penting masuk dulu kepada gelombangnya masuk dulu, ya kan? Jadi oleh karena itu kawan-kawan, saya cukup terharu nih hari ini. Karena alhamdulillah akhirnya ada juga yang datang ke Komisi 10 gitu ya. Nah, ini kawan-kawan semua juga mungkin wah ini satu peristiwa yang luar biasa nih, ada yang datang untuk menyampaikan katakanlah terima kasih kepada Komisi 10 karena memang tidak mudah ya perjuangan. Tapi yang jelas begini, kita saat ini sedang berjuang juga. Ini kawan-kawan saat ini sedang berjuang juga. Jadi mohon doanya dari para guru agar kita pun dapat berjuang sama seperti kawan-kawan guru sedang berjuang. Ya kita mohon doanya agar kita pun bisa berjuang sehingga kita bisa meneruskan perjuangan kita dengan baik. Begitu Pak Nur? Nah, saya coba bacakan kesimpulannya karena tadi Pak Fikri meminta ada satu kesimpulan RDPU. Saya ambil yang simpelnya saja, coba. Mana? Kan? Karena saya belum tahu nih, ini kan P1 ya. Itu tadi angka itu udah termasuk P2 belum? Nah, itu dia. Jadi oleh karena itu kita juga harus cukup bijak di dalam membuat satu kesimpulan karena PP-nya belum turun. PP Undang-Undang ASN. Yang akan kita kawal adalah PP-nya. Siapa mendahulukan apa? Karena kemarin kami juga bilang katanya kok tidak berpihak pada fresh graduate. Pada kenyataannya fresh graduate tetap ada slotnya. Hanya kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu berjuang tentu memang ini kita dorong. Jadi Pak Fikri kurang lebih begini simpulannya. Komisi 10 DPR RI menyampaikan terima kasih atas paparan dan pendapat yang disampaikan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia P3K Guru 2021. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan Komisi 10 DPR RI untuk disampaikan kepada Kemendikbudristek RI. Karena kan kami masih menampung nih. Akan mungkin ada dari forum-forum lainnya. Jadi ini kita jadikan sebagai bahan. Mungkin itu Pak Fikri. Gimana Pak Fikri? Kalau perlu ini di kopi ditaruh aja. Apa? Harapan ini nanti aja Pak ya. Nanti kan ada bahan terlampir ya, bahan terlampir dimasukkan. Iya. Bahan terlampir bahan yang diberikan apa tuh tadi? Bahan yang disampaikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Baik. Bagaimana Pak Sodik? Pak Fahmi? Oke, Pak Nur? Teman-teman, Bu Heti? Cukup ya? Cukup Pak. Saya dengar Bu Heti datang ke sini sudah membawa pete. Iya Pak kan nggak surprise jadinya Pak. Bukan pete aja Pak, karangan bunga kita bawa cuman Bapak Komisi Punten ini Bapak anggota Dewan. Karena memang saya WA Pak Dede itu perubahan agenda ya Pak ya. Itu banyak daerah yang masih belum juga Pak. Tadinya karena tukang kembangnya nggak tidur Pak, itu juga tadi sempat 2 yang ketinggalan. Jadi harusnya lebih banyak lagi. Mohon izin. Gak apa-apa. Kita kalau dibawakan pete, bayam, jengkol, nanti kita bikin bazar pasar murah sekalian di sini. Dikumpulin. Nggak apa-apa. Terima kasih tapi sebelumnya atas apapun juga yang ingin disampaikan kepada kami.
Saya pikir itu kesimpulan dari kami sudah. Coba dilihat lagi supaya disetujui dulu oleh Mbak Heti dan kawan-kawan. Coba mana tadi? Tan, keluarin lagi. Baik, itu ya. Komisi 10 menyampaikan terima kasih atas paparan dan pendapat yang disampaikan. Forum Guru Honorer lintas negeri, lulus passing grade seluruh Indonesia tahun 2021. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan Komisi 10 DPR RI untuk disampaikan pada Kemendikbudristek RI. Bahan yang disampaikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi bahan itu nanti akan kita sampaikan kepada pihak kementerian. Bagaimana, Mbak Heti? Sudah cukup, Pak. Jadi yang 7 poin harapan tadi itu, terima kasih Pak Fikri. Awalnya ini saya tadinya hanya mengucapkan terima kasih, tapi alhamdulillah terima kasih Pak Fikri. Ini tambahan lagi terima kasihnya Pak. Jadi RDP hari ini, dan saya minta filenya nanti Pak buat disampaikan ke teman-teman. Terima kasih. Ya, jadi Pak Fikri minta jadi RDP. Kalau saya kan kemarin bilangnya audiensi, tapi nggak apa-apa, kita tampung semua ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, selamat berjuang. Kita pun juga tetap akan berjuang di sini ya. Dan juga mudah-mudahan benchmark yang tadi dilakukan di beberapa provinsi bisa kita adopt untuk provinsi-provinsi lainnya, dan mudah-mudahan ada peraturan yang bisa seragam antara semua daerah sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan. Cukup? Selanjutnya kita acara ini aja ya, serah terima sembako ya. Sama sama apa? Sama ada kenang-kenangan Pak nanti dari kami, mohon diterima juga. Terima kasih. Kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.